Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia berkaitan erat dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, para pedagang ini berinteraksi dengan penduduk lokal atau penduduk setempat dan mengenalkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Jalur perdagangan ini dulunya menggunakan jalur darat atau sering disebut dengan jalur sutra. Jalur sutra ini dinamakan karena Cina yaitu mengirimkan barang yaitu utamanya yaitu bahan kain sutra dan pewangian. Namun pada awal abad Masehi, jalur perdagangan atau jalur sutra ini beralih ke jalur laut sebab jalur sutra sudah dianggap tidak efisien karena banyaknya perampok, biaya yang terlalu mahal dan perjalanan yang terlalu jauh. Maka beralihlah ke jalur laut. Ke jalur laut ini Indonesia berperan aktif yaitu dengan dijadikannya tempat transit di Selat Malaka oleh para pedagang. Ini yang membuat penyebaran agama Hindu-Buddha terjadi. Selanjutnya yaitu sejarah agama Hindu dan Buddha. Yang pertama yaitu agama Hindu. Agama Hindu ini lahir dan berkembang di India, tepatnya di sekitar lembah Sungai Indus. Kelahiran agama Hindu dipengaruhi dua unsur kebudayaan, yaitu kebudayaan bangsa Dravida dan kebudayaan bangsa Arya. Bangsa Dravida ini merupakan bangsa asli penduduk India, sedangkan bangsa Arya adalah bangsa yang berimigrasi ke India. Kedatangan bangsa Arya merupakan titik awal perubahan sosial masyarakat India. Sejak kedatangan bangsa Arya mulai memperkenalkan dan mewariskan peradaban baru yaitu Weda, artinya pengetahuan. Weda merupakan dasar kepercayaan agama Hindu. Pada mulanya agama Hindu ini tidak mempunyai nama, tetapi hanya berupa kepercayaan yang terpangkal dari kitab Weda. Bangsa Arya yang mempunyai kepercayaan yaitu memuja banyak dewa, sedangkan kepercayaan bangsa Arya tersebut kemudian berbaur dengan kepercayaan asli bangsa Dravida yang masih memuja roh nenek moyang. Oleh karena itu, agama Hindu yang berkembang sebenarnya merupakan percampuran antara kebudayaan dan kepercayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Perkembangan agama Hindu di India ini terdapat 4 fase. Yang pertama yaitu zaman Weda dimulai pada waktu kedatangan bangsa Arya. Yang kedua itu zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana yang sangat besar. Pada zaman Brahmana ini ditandai mulai tersusunnya tata cara upacara beragam dan teratur. Yang ketiga yaitu zaman Upanishad, yaitu zaman pengembangan dan penyusunan filsafat. Sedangkan yang terakhir itu zaman Buddha yang dimulai ketika putra Raja Sudodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda. Yang kedua yaitu agama Buddha. Agama Buddha ini muncul sebagai reaksi terhadap dominasi Brahmana atas ajaran dan mulai keagamaan dalam masyarakat India. Diperkirakan agama Buddha lahir sekitar abad 5 sebelum Masehi. Pembawa agama Buddha ini adalah Siddhartha Gautama, yaitu putra Raja Sudodana dari kerajaan Kolasa di Kapilawastu. Untuk mencari pencerahan hidup, Siddhartha Gautama ini meninggalkan istana menuju hutan yaitu di Bodh Gaya. Ia bertapa di pohon yang sangat besar seperti pohon beringin dan mendapatkan bodhi yang artinya itu semacam penerangan atau kesadaran yang sempurna. Pohon ini kemudian dikenal dengan pohon Bodhi. Sejak saat itu Siddhartha Gautama dikenal sebagai Sang Buddha yang artinya disinari. Selanjutnya yaitu teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat 4 teori. Yang pertama itu teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori
arus balik. Teori Waisya ini dikemukakan oleh Neje Krum yang berpendapat bahwa masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh kaum pedagang. Ada dua kemungkinan agama Hindu disebarkan oleh kaum pedagang atau golongan Waisya. Yang pertama itu para pedagang India yang melakukan perdagangan dan akhirnya sampai di Indonesia untuk berdagang. Melalui interaksi perdagangan itu, agama Hindu disebarkan pada masyarakat Indonesia. Terus yang kedua itu para pedagang dari India yang singgah di Indonesia selanjutnya mendirikan pemukiman sambil menunggu angin musim yang baik untuk membawa mereka kembali ke India. Mereka pun berinteraksi dengan penduduk sekitar dan menyebarkan agama kepada penduduk lokal di Indonesia. Teori yang kedua yaitu teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh V.D.K. Bose yang menyatakan bahwa golongan kesatrialah yang membawa agama Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan golongan ini membawa agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu raja, bangsawan, dan kesatria dari India yang kalah perang meninggalkan daerahnya menuju daerah lain termasuk Indonesia. Mereka berusaha menaklukkan daerah baru di Indonesia dan membentuk pemerintahan baru seperti ketika mereka berada di India. Dari penaklukan tersebut mereka mulai menanamkan ajaran agama Hindu kepada penduduk setempat. Yang kedua yaitu kekacauan politik di India menyebabkan para kesatria melarikan diri sampai Indonesia. Mereka selanjutnya membentuk dan mendirikan koloni atau tanah jajahan serta menyebarkan agama Hindu. Yang ketiga yaitu raja dan para bangsawan India sengaja datang di Indonesia untuk menyerang dan menaklukkan suku-suku di Indonesia. Setelah berhasil, mereka mendirikan kerajaan dan mulai menyebarkan agama Hindu. Teori yang ketiga yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leur. Ini berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena hanya kaum Brahmana lah yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan kaum Brahmana diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh V.D.K. Bose sebagai bantahan dari teori Waisya dan teori kesatria. Bose menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia memiliki peranan yang sangat penting atau peranan tersendiri dalam menyebarkan dan mengembangkan agama Hindu-Buddha. Penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh kaum terdidik akibat interaksi dengan orang-orang India. Adanya penduduk Indonesia yang tertarik belajar agama Hindu-Buddha, kemudian penduduk Indonesia ini belajar dari orang India, dan setelah mereka sudah mempelajari agama Hindu-Buddha, kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama tersebut kepada masyarakat. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah paham sekarang gimana sih proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Setelah kalian memahami video ini, Ibu akan memberi kalian tugas yaitu berkaitan tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu coba kalian cari kelemahan dan kekuatan dari keempat teori yaitu Brahmana, Kesatria, Waisya, dan arus balik. Tugas tersebut kalian tulis tangan, kemudian difoto dan dikirim lewat WA atau lewat aplikasi Tim. Sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Kita lanjut pertemuan berikutnya yaitu tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.